ilmunya tersebut lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, maka orang tersebut akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsud fil wujud karamuh wa ihsanuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق. أما بعد, sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alimil ulama, kepada para kiai, kepada para asatidz, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus daripada guru kita yang telah menyampaikan daripada ilmunya, Al-Fadil Sayyid Al-Habib Fadil bin Isa Al-Kaf. Begitu pula kepada para ulama yang lain, kepada para kiai, para asatidz, para ajengan yang lain. Begitupun khususnya kepada Kang Elman. Mari kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita, para kiai, para ustadz kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, membesarkan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam, dengan kemuliaannya syahrul mubarak wa tarikhil mubarak wa yaumul mubarak. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Di antara kita ada yang sedang susah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepadanya. Yang belum menikah, Allah pertemukan jodoh saleh-salehah. Yang sudah menikah, yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan saleh-salehah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita meninggal kecuali di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, saya mau minta doa dari jamaah sekalian.
Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertepatan tanggal 20 Oktober 2022, satu hari sebelumnya, alhamdulillah, pada tanggal 19 Oktober 2022 jam 10:20 malam, alhamdulillah, saya punya anak telah lahir ke alam muka bumi ini. Jadi kemarin itu juga saya ada undangan tausiah di daerah Dharma Caang, Ciamis. Kebetulan tanggal 18 juga ada acara, cuman panitianya mengundurkan acara tersebut. Jadi bukan membatalkan tapi mengundurkan. Saya bilang syukur, alhamdulillah, diundurin tanggal 18 menjadi di bulan November, di bulan depan. Kenapa tanggal 18 saya bilang syukur nggak ada acara? Karena memang tanggal 18 paginya itu adalah haul saya punya nenek. Malamnya itu Maulid Akbar Keramat Empang Bogor, dan tanggal 19-nya itu adalah haul akbarnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor. Saya punya kakek, dari sebelah saya punya istri. Dan pada malam harinya selesai Maulid, alhamdulillah saya punya istri lahiran. Anak yang lahir beratnya 4,2 kilo, tinggi badannya itu 52 cm, dan kelaminnya kelamin perempuan. Alhamdulillah lahirannya lancar tanpa operasi. Alhamdulillah. Jadi kemarin saya bilang sama saya punya panitia yang undang Dharma Caang, bukan hanya Dharma Caang, bahkan Kang Elman pun waktu santrinya itu datang ke tempat saya ngundang, saya bilang tanggal 18, 19, 20, 21 sampai tanggal 22 itu tanggal-tanggal merah. Kalau seandainya saya punya istri lahiran di antara tanggal tersebut, maka saya bilang saya nggak bisa hadir itu acara, kemungkinan 2 hari pun saya nggak bisa hadir. 19, 20, 20 termasuk. Cuman saya mikir, wah ini yang undang Kang Elman ini. Ini kalau nggak hadir saya dekat sama beliau, kalau nggak hadir nggak enak. Akhirnya kau aing paksakan ba'da maghrib tadi jalan dari Bogor sampai sekarang baru nyampe. Alhamdulillah. Ya lah munahin Kang Elman mau hadir Kang ya. Tapi alhamdulillah. Pertanyaannya saya sekarang alhamdulillah sudah jam 12 malam, dan begitu pun dari tadi pun hujannya derasnya bukan main. Sampai sekarang baru agak sedikit root memuncak Sunda nama. Ini saya tanya jamaah mau lanjut atau mau tutup aja? Tutup aja deh. Tutup doa aja ya. Mau dilanjut? Tiis di dia mah. Ya semua hujan tiis deh. Rek lanjut mah? Lebih ke jam hiji siap? Yakin? Benar? Yakin? Benar? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Yang mana dialah Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha rahmat kepada seluruh hambanya. Dan dialah Allah yang memberikan kepada kita semua berbagai macam perkara nikmat yang kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Itu begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat wal afiat. Baru setelah itu nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga daripada nikmatul ihsan. Habib, kenapa tidak ditaruh di urutan pertama nikmat iman dan Islam? Kenapa yang ditaruh adalah nikmat sehat wal afiat? Karena percuma Anda punya iman, percuma Anda punya Islam, percuma Anda beribadah kepada Allah kalau seandainya Anda tidak punya nikmat sehat, karena ibadah pun tidak akan nikmat. Maka nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat wal afiat. Setelah itu nikmat Islam, dan diakhiri dengan nikmat harta. Nikmat Allah berikan kecukupan kepada kita. Nikmat Allah berikan kemapanan kepada kita. Begitupun dengan nikmat yang terkadang di antara kita semua jarang menyadari daripada nikmat tersebut. Terkadang di antara kita Allah jarang peduli, jarang mengerti dengan ini nikmat.
Karena kita jarang mengetahui dan jarang menyadari daripada nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat bukan nikmat Islam, itu nikmat bukan nikmat iman, itu nikmat bukan nikmat sehat, itu nikmat bukan daripada nikmat harta, akan tetapi nikmat Allah menjadikan kita semua adalah makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita mulia di hadapan Allah. Allah menjadikan kita agung di hadapan Allah bukan karena ibadah yang Anda lakukan, bukan karena banyaknya Anda bersedekah, bukan karena Anda banyaknya harta yang Anda punya, emas yang Anda punya, mobil yang Anda punya, apapun yang Anda miliki, itu perkara tidak membuat Anda mulia di hadapan Allah. Bahkan yang namanya pangkat saudara, jabatan, pangkat, tahta, itu tidak membuat Anda mulia di hadapan Allah. Maulah Anda RT, mau Anda RW, mau Anda lurah, mau Anda camat, mau Anda bupati, mau Anda DPR, mau Anda presiden, mau Anda kiai, mau Anda ustadz, mau Anda ajengan, mau Anda habib sekalipun, perkara tersebut tidak membuat Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kok bisa begitu? Kok habib bawa ustadz, kok habib bawa kiai? Bukannya kami sejak kecil diajarkan cinta sama ulama, kami sejak kecil diajarkan cinta sama kiai, kami cinta sama mereka bukannya karena mereka itu mulia. Jawaban saya betul, mereka itu mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu saudara? Mari sama-sama kita buka. Karena zaman sekarang kita nggak bisa muliakan sembarang ulama, kita nggak bisa muliakan sembarang kiai, kita nggak bisa muliakan sembarang habib, nggak bisa saudara. Kenapa? Zaman sekarang banyak ulamanya ulama karbitan, zaman sekarang banyak ustadznya ustadz gadungan. Ada dalam sebuah kitab dijelaskan, wa qala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajangan, santriawan, santriawati, mereka itu mulia di hadapan Allah karena mereka memiliki ilmu yang menyambungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi sayang saudara, ilmunya tersebut lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan, maka orang tersebut akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Saudara, na'udzubillahi min. Karena zaman sekarang subhanallah ini bukan sebuah fitnah belaka saudara, bukan sebuah omong kosong, bukan, tapi sebuah fakta. Dan itu pun insya Allah semua orang tahu. Di Bandung sana ada sebuah pondok pesantren besar yang dipimpin oleh seorang kiai. Katanya dia punya santri yang banyak, dia punya pondok yang besar, tapi sayang dia punya santriwati diperkosa secara bergilir saudara. Na'udzubillahi min. Saya tanya, kalau ada kiai memperkosa santrinya, muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Lamun cek Sundana, lamun ayah kiai kos gitu cekek nepi kapaeh, betul? Cekek nepi kapaeh, betul? Karena ulama mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan sebuah kesesatan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka saudara, yang namanya pangkat tidak membuat kita mulia, yang namanya harta tidak membuat kita mulia, yang namanya jabatan tidak membuat kita mulia. Lalu apa Habib yang membuat kita mulia? Jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bir rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah bi fadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa bir rahmati, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan kedua perkara tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian, bersenang-senanglah kalian, berbangga-banggalah kalian dengan kedua perkara tersebut. Sedangkan saudara, kalau kita membaca Al-Quran terjemahan, fadlullah ataupun kemuliaan Allah itu memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat banyak. Kemuliaan Allah ini banyak kemuliaan Allah. Begitupun rahmat ataupun kasih sayangnya Allah itu juga banyak. Kasih sayangnya Allah itu juga luas.
Lantas bagaimana kita ingin berbahagia kepada sebuah perkara, sedangkan kita tidak tahu perkara yang mana yang harus kita berbahagia dengan perkara tersebut. Maka itulah gunanya seorang ulama. Ulama-ulama kita di zaman dahulu, ulama-ulama salaf kita, mereka mengarang berbagai macam kitab. Salah satunya daripada kitab-kitab tafsir, mengenai daripada tafsir Al-Quran. Ada kalau di pondok para santri belajar itu tafsir Jalalain, ada tafsir Jailani, ada tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, begitu juga ada tafsir Baghawi. Nah, di dalam ini ayat, saudara, mengenai fadlullah, mengenai rahmat Allah ataupun kasih sayangnya Allah, itu diperjelaskan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Begitu juga di dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, menerangkan mengenai ini ayat, menerangkan dan menjelaskan mengenai ini ayat. Fadlullah di dalam ini ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat, itu adalah mencangkup yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah kemuliaan Allah yang kita patut berbangga, berbahagia dengan perkara tersebut. Pertanyaannya, saya tanya sama semua jamaah yang hadir pada saat ini, semua jamaah punya Al-Quran atau tidak? Punya Al-Quran atau tidak? Betul? Al-Qurannya dibaca? Yakin? Benar? Coba yang perempuan saya tanya, punya Al-Quran? Dibaca Al-Quran? Yakin? Kalau ada bagian gosip, lebih milih gosip atau Al-Quran? Cicing siapa? Lebih milih gosip atau Al-Quran? Bib, aing mah santri, Bib, santri semua ya? Atau nonton TV gente, Bib? Di pondok esok ngagosip siapa bisa nabi? Benar tuh? Santriwati mau gosipnya santri laki. Nah, ini diomongkan. Leres tuh? Terus lebih milih gosip atau Al-Quran? Hah? Komode lamun ibu-ibu tabunya di imah nonton TV wae tah. Di TV mah gosip nakar panas tah. Nya KDR teles di jam 9 tah. Nu aing lieur mah geus mah dilaporkeun aya dicabut deui. Bingung aingnya. Ibu bingung tuh, Bu? Bingung sarua aing oge. Bu lamun karaya gosip sia leuwih milih baca gosip atau baca Al-Quran? Gosip, benar. Coba nulalaki sih ya. Suka baca Al-Quran? Yakin? Benar. Tapi lamun Persib kermain, saya milih Persib atau Al-Quran? Persib atau Al-Quran? Oh, thinking sejati. Dan itulah yang menjadikan sebab rusaknya Islam di zaman sekarang, saudara. Kenapa? Nabi menitipkan kepada kita, tidak Nabi titipkan harta, Nabi tidak menitipkan pangkat, Nabi tidak menitipkan jabatan. Yang Nabi titipkan adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan kedua perkara tersebut, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi sayang, banyak umat di zaman sekarang yang lupa dari Al-Quran, bahkan tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Banyak orang-orang di sono yang sudah dewasa, bahkan yang sudah punya umur, suruh baca Al-Quran aja nggak bisa. Bahkan banyak seorang imam masjid yang dia kalau jadi imam kulhu namanya. Tahu imam kulhu? Subuh rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Zuhurnya juga untung nggak pakai zahar kalau zuhurnya. Pas maghrib qul a'udzu birabbil falaq. Pas itu rakaat kedua balik lagi ke qul huwallahu ahad. Pas ditanya baca Al-Quran yang mana, nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan banyak juga seorang yang sudah punya anak banyak, tapi dia nggak bisa baca Al-Quran, bahkan tidak bisa mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka lebih peduli dengan dunia daripada dengan Al-Quranul Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka mudah-mudahan saya doakan para jamaah di sini, ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan jadi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Amin ya rabbal. Itu daripada yang namanya fadlallah. Adapun yang kedua, rahmat ataupun kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kita patut berbangga dengan perkara tersebut adalah Allah menjadikan kita sebagaimana umat yang paling mulia
umat yang paling afdal, umat yang paling baik, karena kita dijadikan sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad, diutusnya Nabi Allah Muhammad dan dijadikannya kita sebagaimana umatnya Nabi Allah Muhammad. Ini adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kita semua, yang kita patut berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut. Inilah yang menjadikan kita mulia, inilah yang menjadikan kita agung, inilah yang menjadikan kita baik, karena kita terikat kepada baginda Nabi. Sebagaimana yang saya sampaikan, alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahu Allah fid dunya wal akhirah. Apapun perkaranya, apapun yang bersandang kepada baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Di dunia, di akhiratnya akan dimuliakan oleh Allah karena bersandang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwan rahimakumullah, menjadi umatnya Nabi sebagaimana afdhalul ummat, ini adalah sebuah keutamaan yang tidak bisa dimiliki oleh umat yang lain. Bahkan seorang Nabi saja memiliki kecemburuan terhadap umatnya kita, memiliki kecemburuan terhadap kita semua. Yang mana Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau mengatakan, sungguh nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad, sungguh senangnya jadi umatnya Nabi Allah Muhammad, sungguh sempurnanya jadi umatnya Nabi Allah Muhammad. Walaupun dibandingkan dengan kita dibandingkan dengan umatnya Nabi Allah Adam, itu sangat jauh berbeda. Mereka umurnya ribuan tahun, badannya tinggi-tinggi, perkasa, kuat badannya. Sedangkan kalau umatnya Nabi Allah Muhammad umurnya paling tidak jauh, nggak ada yang lebih dari 100 tahun, jarang yang lebih dari 100 tahun. Bahkan pendek-pendek kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi Allah Adam. Tapi Nabi Allah Adam memiliki kecemburuan terhadap umatnya Nabi Allah Muhammad. Apa kecemburuannya? Beliau mengatakan, aku diturunkan dari surga karena melakukan satu kesalahan. Allah pisahkan aku dengan Sayyidatuna Hawa. Allah turunkan aku dari surga menuju bumi. Tapi umatnya Nabi Allah Muhammad, mereka melakukan dosa setiap hari, mereka bermaksiat setiap hari, mereka berzina setiap hari, tapi mereka tidak pernah dipisahkan dengan keluarganya. Bahkan apabila di antara mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, mereka dari dunia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku dari surga diturunkan ke bumi tanpa menggunakan pakaian, dilepaskannya pakaian aku. Sedangkan mereka umatnya Nabi Allah Muhammad, mereka berdosa, mereka berzina, mereka bermaksiat, tapi tidak pernah Allah lepaskan. Allah berikan rasa malu di hadapan mereka semua. Umatnya Nabi Allah Musa, kalau mereka melakukan dosa, saudara, dikatakan di dalam kitab Bani Israiliyah, ketika umatnya Nabi Allah Musa melakukan dosa, maka di depan pintu rumahnya akan tercatat dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Terbongkar aib apa yang mereka lakukan, terbongkar dosa-dosa yang mereka lakukan. Sedangkan di antara kalian semua ini banyak yang melakukan dosa, banyak yang melakukan maksiat, tapi Allah tutup aib kalian rapi-rapi. Karena kenapa? Terikatnya kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika hendak berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Allah Musa mengatakan, ya Rabb, aku ingin melihat daripada wujudmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bertatap muka denganku. Sesungguhnya di antara aku dengan hambaku itu dihalangi dengan 70.000 penghalang, yang setiap penghalangnya itu berasal dari air, yang mereka bergemuruh, mereka bergetar, menyambarkan sebuah petir yang seandainya satu penghalang saja aku bukakan untukmu, maka umatmu akan tergelimang di jalanan, mereka akan tercabut nyawanya seketika. Ini 70.000 penghalang tidak akan aku bukakan untuk siapapun kecuali untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kalau begitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad, jangan jadikan aku seorang nabi. Seorang nabi saja dia pengen jadi umatnya Nabi Allah Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita sekarang yang sudah jadikan sebagaimana umatnya Rasul, tapi di antara kita tidak ada rasa bersyukur akan perkara tersebut. Rasa bersyukur kita hilang, rasa cinta kita kepada Nabi hilang. Bahkan di antara kita ada yang lupa mereka dengan salawat. Di antara kita ada yang lupa bagaimana perjuangan Nabi menyampaikan Islam. Di antara kita bagaimana mereka itu lupa bagaimana mencintai daripada baginda Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ikhwan rahimakumullah, kita punya Nabi adalah Sayyidul Mahabbah, seorang Nabi yang penuh dengan kecintaan, seorang Nabi yang penuh rasa kasih sayang, bukan kepada keluarganya akan tetapi kepada umatnya. Nabi Allah Muhammad ketika didatangi dengan dua orang malaikat yang bernama malaikat Jibril alaihi salam dan di belakangnya ada malaikat Israel. Masuk pertama kali di hadapan baginda Nabi adalah malaikat Jibril, mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya ini adalah waktumu berjumpa dengan kekasihmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tidak ada perjumpaan yang lebih bahagia, tidak ada perjumpaan yang lebih bergembira, tidak ada perjumpaan yang paling senang kecuali perjumpaan antara seorang kekasih dengan yang dikasihinya. Ketika malaikat Jibril mengatakan hal tersebut kepada baginda Nabi, Nabi mengatakan, ya Jibril, ma min ba'di li ummati. Apa jaminan untuk umatku ketika aku telah meninggalkan mereka? Apa jaminan untuk umatku ketika aku telah meninggalkan mereka? Aku meminta berdoa kepada Allah agar aku bisa memberikan pertolongan kepada seluruh umatku. Disampaikan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan Allah mengatakan, wahai Jibril, katakanlah kepada Muhammad, sesungguhnya aku telah memberikan kemampuan kepadanya untuk memberikan syafaatul uzma kepada seluruh umatnya. Maka dengan perkara ini saudara menjadikan sebuah pembelajaran, umat Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Allah Isa alaihi salam tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatnya baginda Nabi besar Muhammad masuk ke dalam surga semuanya. Alhamdulillah. Ini semua karena apa? Karena kecintaan kita punya Nabi kepada kita semua. Bahkan ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita punya Nabi, di saat tersebut saudara, badannya Nabi itu panas. Sebelum Nabi meninggal badannya Nabi ini panas dan bercucuran keringat. Yang mana dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau seandainya ada sapu tangan, ada sebuah lap yang dilapkan kepada tubuhnya baginda Nabi untuk menghapuskan daripada keringatnya baginda Nabi, dan itu lap ditaruh di jidatnya Nabi yang panas, maka seketika itu lap akan kering karena saking panasnya badannya baginda Nabi. Ketika di hal tersebut saudara, nyawanya Nabi diangkat perlahan oleh malaikat Israel, dan terbata-bata dari mulutnya Nabi keluar yang diingatkan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi bukan keluarganya, bukan istri-istrinya, bukan anak cucunya, yang diucapkan hanya oleh Nabi hanyalah umatnya. Ummati, ummati, thumma ummati. Begitu besar kecintaan Nabi kepada kita semua saudara. Begitu besar kecintaannya Rasul kepada kita semua, yang menjadikan pertanyaan, saya tanya kepada semua jamaah yang hadir pada saat ini, kira-kira cinta sama Nabi atau tidak? Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Betul? Kalau cinta sama Nabi, siap berjuang untuk Nabi? Siap membela nama Nabi? Siap mengikuti apa kata Nabi? Siap menjalankan sunnah Nabi? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saudara, ini menjadikan sebuah pembelajaran buat saya. Apa pembelajaran buat saya? Hadirnya saya pada ini malam, kalau dikata capek ya jelas capek. Seharian ketika kemarin tanggal 19 itu kontraksi dimulai jam 4 subuh. Jam 4 subuh tanggal 19 itu sudah mulai pembukaan 1. Pembukaan 2 itu dimulai jam 1 siang. Pembukaan 4 itu sekitar jam 4 sore, jam 5 sore. Pembukaan 7 jam 8 malam. Dan di jam 10 setengah 11 itu baru lahiran. Dan dari jam 4 subuh sampai selesai lahiran saya nggak tidur-tidur. Baru tidur itu tadi pagi subuh, sekitar ba'da salat subuh saya baru istirahat, baru tidur. Itu pun siang saya langsung siap-siap barang-barang, maghrib langsung jalan ke sini. Kalau dikata capek-capek, tapi saya mikir lagi, perjuangan Nabi belum seperti perjuangan saya. Perjuangan saya memang gak ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi menyampaikan daripada risalah Islam. Perjuangan saya dibandingkan dengan perjuangan Nabi, namun cek Sunda mah aing menangan atau kos bubuk rangina. Maka kita belajar daripada perkara tersebut.
Kita belajar untuk selalu menjunjung tinggi nama Nabi. Kita selalu belajar untuk selalu tidak pernah mengeluh untuk menyampaikan daripada agamanya Nabi. Kita selalu belajar untuk tidak pernah capek ketika menyampaikan daripada sebuah kebenaran dengan perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua jamaah angkat suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiruni anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut menjadikan wasilah kita berkumpul bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Falyafrahu, bergembiralah kalian. Dan bergembiranya di sini saudara, dengan berkumpulnya kita pada saat ini menjadikan sebuah perkara bergembiranya kita dijadikan sebagaimana umatnya Nabi. Dilihat di belakang peringatan daripada maulidnya baginda Nabi. Kita berkumpul bersama memperingati maulid baginda Rasul. Ini adalah sebuah cara kita bergembira akan dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada semua jamaah, memperingati maulid Nabi pada saat ini itu perkara yang baik atau perkara yang buruk? Baik atau buruk? Yakin? Betul? Nah, saya tanya lagi, di kampung sini, ini kampung apa namanya? Tiga Herang. Nah, desa Tiga Herang ini saya tanya, di sini kalau ada yang meninggal tahlilan atau enggak? Tahlil atau enggak? Di sini suka tawasulan? Suka ziarah? Benar? Yakin? Betul? Betul?
Nah, ini menjadikan yang ingin saya sampaikan kepada semua jamaah. Tadi saya bilang di awal, banyaknya umat yang tidak berpegang dengan Al-Quran, itu menyebabkan banyaknya kesesatan umat memahami daripada sebuah agama. Dan inilah banyaknya penyesatan yang ada di sekarang ini, saudara. Banyaknya kesalahpahaman, banyaknya sebuah penyesatan, sehingga banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwasannya memperingati maulidnya baginda Nabi adalah sebuah ibadah yang sesat, tahlilan sebuah ibadah yang sesat, tawassul ibadah yang sesat, ziarah ibadah yang sesat, karena perkara tersebut adalah sebuah perkara ibadah yang tidak ada di zaman Nabi. Na'udzubillahi min. Saya tanya, maulidan ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Tahlilan ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Ziarah ada nggak di zaman Nabi? Tawassul ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Saudara, memang ibadah-ibadah tersebut tidak ada di zaman Nabi. Mereka mengatakan itu adalah sebuah perkara-perkara yang sesat, yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dan saya sampaikan kepada kalian, mereka berkata seperti itu bukan sembarang-sembarang berkata, bukan hanya sebuah omongan belaka, tapi melandaskan dengan sebuah landasan dalil agama. Yang khawatir ketika yang mendengar ini dalil adalah orang yang tidak belajar agama, mereka yang tidak mondok pesantren, mereka yang tidak memahami agama, mereka yang hanya sekedar hadisnya Nabi benar ikutin, ini pembelajaran agama benar ikutin, sehingga banyak yang tadinya cinta dengan maulid akhirnya anti dengan maulid. Na'udzubillahi min. Karena mereka punya pegangan. Apa pegangannya, saudara? Pegangannya adalah hadisnya baginda Nabi, dalilnya adalah hadisnya baginda Rasul. Dalam hadis tersebut mengatakan kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah ibadah yang sesat, dan apabila siapapun yang melaksanakannya akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis benar, enggak salah. Ini hadis betul, tidak salah, karena dalam kadar sebuah hadis itu ada hadisnya sahih, ada hadisnya hasan, ada hadisnya dhaif, ada hadisnya mutawatir, ada hadisnya juga hadisnya munqati. Nah, ini hadisnya betul, enggak salah. Tapi yang salah itu adalah orang yang belajar ini hadis. Kenapa? Bukan salah belajarnya, bukan salah menghafalnya, tapi cara belajarnya yang salah. Matakna lamun cek Sunda lamun sia keur ngaji tong lobakeun kana hees. Lamun sia keur ngaji lobakeun kana hees, hudang-hudang bisi sesat siana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena ini hadis punya penjelasan. Dan saya ambil penjelasannya, enggak usah mengenai ini hadis, enggak usah mengenai syarahnya ini hadis. Kita jawab dengan penjelasannya madhab Syafi'i. Saya tanya semua jamaah di sini bermadhab Syafi'i atau bukan? Syafi'i atau bukan? Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Yang namanya bid'ah itu ada dua bid'ah. Yang pertama ada bid'atul hasanah, yang kedua ada bid'atul dalalah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Saya tanya lagi masalah mengenai perkara ibadah. Azan Jumat, saya tanya sama laki-laki, Jumatan itu kalau azannya satu kali atau dua kali? Satu atau dua? Satu atau dua? Di zaman Nabi satu atau dua? Satu. Di zaman Nabi azan Jumat itu cuma satu kali. Kok sekarang jadi dua? Siapa yang nambahkan? Apakah itu perkara bid'ah? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hadzal bid'ah bid'atul hasanah. Ya, ini bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang baik. Kenapa dijadikan dua azan, saudara? Kenapa ditambahkan menjadi dua azan? Bisababi kathratin nas. Karena semakin banyaknya manusia, khawatir kalau satu azan doang banyak yang enggak kebagian buat sholat Jumat. Akhirnya ditambahkan menjadi dua azan. Untuk apa? Karena semakin banyaknya umat Islam, biar semuanya kebagian sholat Jumat. Tapi zaman sekarang udah dua kali azan saja masih banyak yang enggak sholat Jumat. Betul atau tidak? Azan mah azan, ngudut mah ngudut. Azan mah azan, ML mah tetap gue jalan. Benar? Leres. Nah, itulah saudara yang namanya bid'ah. Tapi kalau dalam masalah perkara maulid, dalam perkara tahlil, dalam perkara tawassul, dalam perkara ziarah, tidak bisa kita mengatakan ini perkara-perkara bid'ah. Nggak bisa. Walaupun memang ini ibadah tidak ada di zaman Nabi, tapi nggak bisa kita masukkan ke dalam perkara yang bid'ah. Nggak bisa. Kenapa?
Jawabannya kita jawab saja mengenai daripada perkaranya di dalam sebuah kitab Ta'lim Muta'alim. Ta'lim Muta'alim dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya menuntut ilmu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Betul. Yang diwajibkan menuntut ilmu itu ilmu apa? Saya tanya, sini santri kan? Belajar Ta'lim Muta'alim. Ilmu apa yang diwajibkan belajar? Hah? Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Saya tanya lagi, bukan ilmu agama, apa yang diwajibkan? Ilmu menuntut ilmu itu ilmu apa? Ilmu hal. Betul sekali Anda jawabannya. Kita semua wajib menuntut ilmu Islam. Kenapa? Karena kita beragamakan Islam. Nah, mengenai daripada ilmu hal dikatakan mayatawassulu ilal wajib fahwal wajib. Apa yang mewasilahkan kita kepada perkara wajib, maka itu hukumnya adalah wajib. Kita semua beragamakan Islam, maka wajib menuntut ilmu tentang Islam. Saya tanya lagi, salat 5 waktu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Maka wajib menuntut ilmu tentang salat. Kalau mau salatnya sah, taharahnya harus sah, maka wajib juga kita menuntut ilmu tentang taharah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, ma yatawassalu ilal wajib fahwal wajib. Apa yang mewasilahkan kepada perkara wajib, maka itu hukumnya adalah wajib. Enggak sampai di situ saja, saudara. Saya tanya kepada semua jamaah di sini, bagi seorang perempuan menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Coba saya tanya sama ibu-ibu perempuan semua, ibu nutup aurat hukumnya di ujung rambut ke ujung kaki hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah, Bu? Betul? Yakin? Tapi kadang dia ketinggali banget aja. Dia ketinggali si ibu memakai wajib teh, makai tiung teh wajibnya pas pengajian hongkol siapa? Giliran di imah, keluar imah teh makai tiung. Bener? Leres? Ngajemur acuk tara makai tiung. Bener? Leres? Giliran iya apa keur kumpul jeung awewe jeung ibu-ibu tah keur ngarumpi ngagosip tara make tiung. Bener? Leres? Coba Bu pada itu maros Bu. Kunaon namun keluar imah tara make tiung kunaon? Hareudang. Weh teh terima ya lamun alasan hareudang mah ya. Lamun sia boga alasan hareudang, jangan-jangan keur pengajian oge sia ngomong kos kieu. Ya si Habib kira anggeus ceramah na aing geus hareudang make tiung lelila ya. Kitu Bu. Kitu teh. Namun kitu balik aing ya. Aya nu ngomong di deukeut pan beb atuh keluar imah ieu atuh saha nu arek ningali. Tah lamun alesanna deukeut mah heueuh sih. Da emang deukeut. Arek ngomong naon deui coba. Deukeut menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Bu, dengekan ya Bu, tongkara sabungkeutnya. Tongkara sabungkeut Bu. Dua helai rambut perempuan yang terlihat dengan laki-laki yang bukan mahram, itu akan menyebabkan dua orang laki-laki di keluarganya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Lalaki seneng sia seri-seri sianya. Ngidang awewe lalaki oke boga aurat, betul? Aurat lalaki di mana ke mana? Di bujel ka? Katuur dari atas pusar sampai bawah lutut. Tapi ning sia mah santri teh keluar pondok mah tara make kolor yang mah enggak sesuai sarungan hungkul. Boxer tara make, kolor ke tara make, bener? Bener teh? Leres teh? Sarung WBHS tapi teu mampu saya meuli sempak. Aya nu kitu. Aya teh nu kitu. Coba karek tanya kunaon namun kalau pondok saya tara make sempak teh kunaon? Hareudang. Ngeunahnya. Aya angin-angin keleber-keleber gitu lah. Leres teh. Emang heueuh sih jawaban emang ngeunah. Nya. Tapi minimal sih sadar namun keur hees mah make sempak tuh. Namun keur hees make
Namun geus kawin mangeunah teu make sempak ya. Namun seandainya kabuka titah we pamajikan asup. Bener. Ieu mah keur hees, bari hees jeung batur deui. Teu make sempak. Ya aing pengalaman soalnya ngahudangkeun santri ya. Bayangkan saya ngahudangkeun santri jam sabaraha? Jam 3:30. Jam 3:30 tah. Nya sorangan lamun santri keur hees kos Ultraman. Kadang-kadang suku kadieu, kadang-kadang suku kaditu. Bener? Heeh tah, pas awal hees mah rapi sarung teh. Asup jam 12 ka luhur. Wah. Siap. Sarung geus nabeuteung eta mah. Bener? Bener teh? Dibuka pantok ngahudangkeun santri, subhanallah. Aya nu tangkureup. Aya nu terlentang. Nu tangkureup tah kabuka eta sarung, beuh subhanallah. Garis katulistiwa katingali eta mah. Geus nama garis teh hideung deui. Budugan. Bayangkeun terlentang tah. Bayangkeun Gusia. Nu terlentang bayangkeun eta tah. Geus mah teu make sempak eta sarung geus nabeuteung. Budugan eta mah. Jelmana hideung. Bari eta naleutik deui. Na'udzubillahi min. Jadi santri kabeh apaan? Santri teh awas ya penting ieu hees teu make sempak sia. Awas ya santri penting ieu hees teu make sempak ku aing doakeun teh bisa hudang eta na. Amin ya rabbal alamin. Wah digabulkeun sia awas ya. Na'udzubillahi min. Santri awewe resep sia nya. Seri sia bunga sia yang ngomongin goskil. Balik deh ke awe. Bu, semua perempuan saya tanya, menutup aurat hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kalau beli baju hukumnya wajib atau sunnah? Siapa ngomong tadi? Mana ngomong tadi? Sunnah? Siapa ngomong sunnah dalilnya naon sia? Wajib. Maksud saya ngomong wajib, jadi lamun salaki sia geus kawin, salaki sia wajib kitu meureun wajib unggal poe. Tadi anu ngajawab hukumna naon? Mubah. Rek dilaksanakannya hak wae, teu kajeun. Jadi yang namanya membeli pakaian hukumnya adalah tapi bisa ada taghayyurul ahkam, perubahan sebuah hukum yang tadinya mubah menjadi hukumnya mutlak wajib apabila membeli pakaian digunakan menutup aurat, yang hukum menutup aurat adalah wajib. Saya tanya lagi, kalau beli baju yang dadanya kebuka wajib atau haram? Beli baju yang pahanya kelihatan wajib atau haram? Beli baju dari ujung rambut sampai ujung kaki ketutup semuanya tapi sayang kos leupet. Nya kos leupet. Nya teh baju we katutup tapi kacekek kabeh eta mah. Geus mah cekek teh dada dikieukeun deui teh. Wajib atau haram? Wajib atau haram? Jadi wajibnya membeli pakaian digunakan untuk menutupi rasa malu, rasa auratnya seorang perempuan, itulah daripada hukumnya wajib. Hubungannya dengan maulid, saya tanya bersolawat sama Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kalian orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kalian 'alaihi kepada ya baginda Nabi, wa sallimu taslima, dan memberikan salam sejahtera kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya tanya, dalam maulid ada enggak salawatnya? Dalam tahlil ada enggak salawatnya? Dalam ziarah ada enggak salawatnya? Dalam tawassul ada enggak salawatnya? Betul? Ma yatawassalu ilal wajib fahuwal wajib. Apa yang mewasilahkan kepada perkara wajib, maka itu hukumnya adalah wajib. Jadi saya tanya, maulid hukumnya wajib atau sunnah?
Wajib karena adanya sebuah perkara wajib, wajibnya kita bergembira atas kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Betul? Yakin? Setengah hiji lanjut moal. Ning sieun mah nyiksa euy. Alhamdulillah, ini kalau kita mau cerita ya. Dari tanggal 6 Oktober sampai tanggal 14 Oktober itu kemarin kita melakukan safari dakwah se-Jawa Barat. Panglobana itu di Banten, Lebak, Bayah dan juga Pandeglang. Itu semua nusakar itu tiap hari keliling pagi siang malam itu satu hari 3 acara. Akhir nanti tanggal 14 aing balik tah ka Boka Ciamis, nyampe tanggal Ciamis tanggal 15 pagi. Kita suara geus eueuh. Pisan eta mah. Akhirnya acara tanggal 15, tanggal 16 sama tanggal 17 itu digantikan dengan hari fadil. 3 poe dah digantikan. Geus tanggal 17 mangkat aing teh ka Bogor, tanggal 18. Selesai 19 lahiran istri mangkat teh ka dieu. Leuseuh teh. Lanjut moal. Cekek ke aing atuh kajen lah. Ikhlas aing. Nah sebelum kita lanjut saya mau minta doanya dulu. Tadi untuk saya minta doa, sekarang bukan untuk saya, tapi untuk saya punya sepupu yaitu Habib Ja'far bin Syihab. Habib Ja'far punya istri keponakan saya. Harusnya 2 bulan lagi lahiran. Istrinya harusnya 2 bulan lagi lahiran. Tapi ada sebuah musibah Oktober kemarin di awal-awal istrinya sudah lahiran dan usia kandungan cuma 7 bulan. Nah jadi lahir prematur. Yang bikin sedih bukan itu aja. Berat bayinya itu cuman 800. Nepi sakilo ge henteu. 800 gram. Nyampe sekilo juga enggak. Jadi sekarang sampai dari lahiran sampai detik ini itu bayi di inkubator. Dan musibahnya juga dari kemarin sampai sekarang sudah 8 kali berhenti detak jantungnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Dan kita doakan mudah-mudahan ini anak panjang umurnya. Panjang umurnya. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga mudah-mudahan kita ini kedepannya masih banyak acara-acara juga, mudah-mudahan kita sehat walafiat juga. Amin ya rabbal. Semua jamaah angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Angkat suaranya. Ilahi lastulil wala akwa alan fahab li taubatan wa fi dunubi fa innaka ghafirun aduh Gusti abdi namun mugi Gusti kersa kembalikan suaranya. Aduh Gusti namun mugi Gusti
ya rabbal amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita keluarkan pada ini malam, kita korbankan pada ini malam, waktunya, tenaganya, capeknya, laparnya, mudah-mudahan menjadi saksi di yaumil qiyamah kelak, sehingga Nabi memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada semua jamaah. Gak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi manfaat buat kita semua, bisa jadi keberkahan buat kita semua. Hadza minni wa alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.